Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ats wan nahdah. Pada para mahasiswa, mahasiswi tercinta program studi S1 Hukum Keluarga Akhlak Syakhsiyah STEMA Kota Banjar semester 3 dan semester 5. Untuk pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan bahan-bahan materi berkaitan dengan perkuliahan hukum wakaf ya, atau fikih hukum wakaf, fikih wakaf ya. Temanya adalah berkaitan dengan peran wakaf dalam ekonomi syariah ya. Ini merupakan pertemuan yang ke-7 ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah definisi wakaf ya. Jadi perlu diketahui bahwa wakaf ini ada berbagai definisi ya, atau pandangan atau konsep berkaitan dengan wakaf. Secara umum, secara etimologis, bahwa wakaf adalah pemberian harta benda ya oleh seorang muslim yang diserahkan untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan pahala ya, atau ganjaran yang sustainable atau berkelanjutan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah wakaf, konteksnya adalah subjeknya muslim ya. Jadi kalau non muslim itu pemberian bukan wakaf ya, tapi pemberian yang lain. Nah, untuk wakaf ini kategorinya adalah yang pertama subjeknya adalah muslim ya, dan ada harta benda, harta yang diwakafkan ya. Dan sifatnya berkelanjutan ya. Selain dalam Islam mendapatkan pahala, kemudian juga sifatnya berkelanjutan, artinya harus menghasilkan falah, kebahagiaan kalau dalam konsep bisnis ya, bisnis Islam. Jadi di sini wakaf di sini adalah wakaf produktif yang dimaksud ya. Definisi wakaf agar goal dalam konteks ekonomi syariah. Baik, selanjutnya dasar hukum wakaf. Yang pertama Al-Quran, hadis ya, dan regulasi ya, yang berlaku di Indonesia. Ini kita bicara di konteksnya adalah konteks Indonesia ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yunfiquna amwalahum, hartanya di jalan Allah, fi sabilillah, itu diperumpamakan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih ya. Sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a, ada 7 sanabil. Jawabnya syarat apa? Sini, ambatat ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya. Jadi setiap tangkai ada 1 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki ya. Wallahu wasi'un 'alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi di sini barang siapa orang-orang yang beriman ya, ketika yunfiquna, melakukan
melakukan penaburan ya, atau menginfakkan ya, mentasarufkan, memberikan amwal ya, harta bendanya, bisa harta bergerak, harta tidak bergerak ya, itu diumpamakan seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih, kemudian akan menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Jadi pahala 7 seperti jadi menghasilkan pahala ya, ganjaran atau nilai kemanfaatan seperti itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ali bin Hurairah anna Rasulullah SAW idza matal insanu qada amalahu illa min thalathah illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihah aw waladin shalih yad'u lahu aw waladin shalih yad'u lahu. Rawi Muslim. Jadi iza matal insan ya, apabila seorang meninggal dunia, ketika mata ya, meninggal, jadi maka terputuslah amal perbuatannya. Jadi qata'a ya, in qata'a anhu amaluhu. Illa, kecuali ya, dari 3 perkara ya, 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah di sini maksudnya adalah bisa berbentuk wakaf ya, atau lainnya. Kemudian aw ilmin, ilmu ya, yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat ya, yang memiliki nilai kemanfaatan, memberi keberkahan ya, memberi keberkahan kepada orang lain. Kemudian awaladin sholih yad'u lah, yakni anak soleh ya, walad sholih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, mendoakan keberkahan, umur panjang dan seterusnya. Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah regulasi hukum positif ya, yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya, yang mana pada bab 1 pasal 1 poin nomor 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif ya. Jadi di hukum positif wakaf ini perbuatan hukum ya. Jadi perbuatan yang untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu ya, sesuai dengan kepentingannya ya, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, ini di hukum positif juga disinggung bahwa perspektifnya atau dasar dari hukum wakaf ini adalah basisnya adalah syariah ya. Jadi ada maqasidus syariah dalam wakaf ya. Maqasidus syariah di sini kalau dalam konsep ekonomi syariah adalah falah ya, kebahagiaan, kesejahteraan ya. Jadi ada hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah ya. Mari kita menuju kepada kesejahteraan, kebahagiaan ya, kesuksesan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep wakaf dalam ekonomi syariah ya. Di sini ada 2 konsep ya. Yang pertama adalah sebagai sumber daya ekonomi, kemudian sebagai tujuan ekonomi syariah, maqasid iqtisadiyah ya. Jadi tujuan iqtisadnya adalah dalam ekonominya adalah menciptakan keadilan sosial ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, mendorong distribusi kekayaan yang merata ya. Jadi lebih adil, sejahtera ya,
Kemudian sebagai sumber daya ekonomi, wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat, ekonomi umat ya. Contoh ada wakaf berbentuk tanah ya untuk sekolah, madrasah, untuk masjid ya. Kemudian ada juga wakaf uang ya atau wakaf tunai ya, cash wakaf ya untuk pembangunan ya, dan aset-aset produktif lainnya ya. Misal harta benda wakaf untuk beasiswa ya, untuk beasiswa santri, beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa tahfidz ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu termasuk dalam konsep daripada wakaf perspektif ekonomi syariah. Kemudian dalam fungsinya wakaf dalam pembangunan ekonomi ada 3 item. Yang pertama ada sumber pendanaan jangka panjang ya, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, kemudian setelah itu juga akan meningkatkan akses sosial dan ekonomi. Jadi fungsi daripada wakaf ini sangat unggul ya, artinya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur ya. Jadi banyak nilai kemanfaatannya dari keberkahan daripada wakaf itu sendiri ya. Sehingga menjadikan pemberdayaan ekonomi umat yang sangat merata, sangat real, nyata ya. Kemudian setelah berdaya ekonomi umat itu akan meningkatkan akses sosial dan ekonomi. Jadi akses pendidikan, kesehatan terpenuhi ya, fasilitas umum menjadi terwujud ya, dan banyak nilai-nilai kemanfaatan pembangunan ekonomi dalam wakaf. Sangat banyak kontribusinya. Kemudian selanjutnya ada berbagai jenis-jenis wakaf ya dalam ekonomi syariah. Ada wakaf produktif, wakaf non produktif, ada wakaf tunai ya. Ini berbagai jenisnya. Wakaf tunai ya. Wakaf tunai di sini uang itu dikelola untuk investasi ya. Ini termasuk dalam kategori wakaf ya. Jadi wakaf terbaru saat ini adalah cash wakaf ya. Jadi dalam wakaf uang ini memang sangat falahnya jelas, nilai kesejahteraannya jelas ya, nyata. Kemudian wakaf produktif. Wakaf produktif ini bisa dalam bentuk aset ya, menghasilkan pendapatan ya. Misal tak ada sebuah tanah wakaf ini disewakan ya untuk bangunan yang digunakan untuk usaha sosial misalnya. Nah, itu juga sangat baik ya. Contoh di Lembang, di Bandung ya, itu berkaitan dengan wakaf, tanah wakaf ya di pegunungan yang asri ya, itu dibuat wisata halal. Wisata halal di sini sumbernya atau lahannya itu oleh Nadir ya, kemudian diberikan menjadi wakaf produktif ya. Jadi nilai kemanfaatannya jelas. Dibuat semacam wisata alam ya, seperti itu, wisata halal di situ. Kemudian di Baturaden misal ya, itu ada pegunungan di tanahnya itu dari berbentuk wakaf ya, dibuat sekolah pesantren besar ya, untuk para penghafal Al-Quran ya, tahfidz dan seterusnya, itu sangat produktif. Kemudian wakaf non produktif, ini wakaf berupa benda yang tidak menghasilkan keuntungan secara tidak langsung ya. Jadi memberikan manfaat jangka panjang ya, tapi tidak langsung. Ada wakaf tanah,
untuk masjid ya, untuk pemakaman, pemukiman makom ya, madrasah ya. Nah, ini juga termasuk yang non produktif ya. Kemudian selanjutnya wakaf dan pembangunan kesejahteraan sosial. Ini ada beberapa konsep pembangunan kesejahteraan sosial ya. Ini ada peningkatan pendidikan, fasilitas kesehatan ya, kesejahteraan sosial. Ini juga menjadikan pembangunan kesejahteraan sosial yang sangat merata untuk dalam konsep wakaf ini. Kemudian peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian daerah PAD ya. Misal di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas ya, Kabupaten Bandung Barat ya, dan seterusnya. Ini PAD-nya bisa dilihat ya, pendapatan asli daerah. Ya. Indikatornya ada pembangunan infrastruktur ya yang merata. Kemudian mendorong kewirausahaan sosial, pengelolaan wakaf yang efektif ya. Ya, ini peran-peran wakaf untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka perlu adanya sinergi ya, sinergi satu satuan kerjasama ya, sinergi pentahelik kalau dalam ekonomi syariah ya. Artinya wakif ya, atau nadir, kemudian masyarakat ya, lembaga wakaf ya, semisal Basnas atau MUI ya, itu dan pemerintah bersama-sama membangun perannya masing-masing, kemudian bersinergi. Nah, itu namanya sinergi pentahelik. Paling tidak ada 5 atau 6 komponen yang bersinergi ya. Jadi saling menguatkan ya. Perlu adanya sinergi pentahelik. Kemudian tantangan dan hambatannya ada minimnya pemahaman tentang wakaf ya. Kemudian ada tantangan kurang profesional ya pengelola wakafnya, kemudian ada minimnya dukungan pemerintah ya. Ini juga perlu adanya solusi ya. Beberapa solusi antara lain pendidikan dan sosial, perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Jadi pentingnya wakaf ya sebagai instrumen ekonomi syariah karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka perlu adanya wakaf ya, untuk meningkatkan peranan wakaf ya. Kemudian penguatan lembaga pengelola wakaf. Jadi para alumni prodi S1 Hukum Keluarga, alumni prodi Hukum Ekonomi Syariah, alumni prodi S1 Ekonomi Syariah ya, dan prodi-prodi sejenis ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pengelola wakaf ya nantinya. Atau para mahasiswa juga bisa ikut berkecimpung dalam dunia perwakafan ya, khususnya untuk menguatkan lembaga pengelola wakaf ya. Jadi dalam mata kuliah ini sangat bermanfaat ya, sangat sesuai dengan output capaian lulusan ya. Jadi para mahasiswa yang hendak berkecimpung di dunia perwakafan ya, prodi hukum keluarga, misal ingin fokus di kepenghuluan ya, di MUI, kemudian di perbankan ya, atau di advokat ya, pengacara dan sebagainya. Ini juga sangat banyak peluangnya ya. Jadi mata kuliah ini sangat bermanfaat. Kemudian solusi selanjutnya kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Nah, LKS lembaga keuangan syariah juga perlu bersinergi ya. Kerja pemerintah juga demikian. Pengelolanya juga demikian, masyarakat juga demikian. Itu sebagai solusi ya. Kemudian kesimpulan dari materi pertemuan kali ini adalah wakaf memiliki peran yang sangat urgent dalam konteks ekonomi syariah dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, dengan adanya pengelolaan wakaf yang
tepat ya, yang valid, maka wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan ya. Kemudian meningkatkan kontribusi wakaf itu diperlukan sadar hukum ya. Sadar hukum, kemudian pengelolaan yang profesional dan juga dukungan dari berbagai elemen pihak ya, seperti itu. Kemudian ada terakhir diskusi dan tanya jawab bisa kalian lakukan ya sebagai bahan untuk pendalaman materi ya. Ada berbagai pertanyaan dan diskusi, silakan dijawab. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui link yang nanti akan dibagikan ya. Bagaimana menurut pendapat kalian pengelolaan wakaf yang efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia? Kemudian diskusikan juga dengan teman sejawat pendapat terkait topik wakaf ya dan penerapannya dalam ekonomi syariah. Silakan bisa dikerjakan di rumah ya. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.